Dilansir dari Facebook Vito Okta, salah satu PO legenda asal Tulungagung, Jawa Timur, PO Rukun Jaya yang bermarkas di Jepun, Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu bis pertama yang membuka trayek Patas Jatim Tulungagung, Surabaya PP dan merupakan saingan PO Harapan Jaya dengan bis medium jurusan Trenggalek, Blitar, Malang dan Blitar, Pare, Surabaya, dan Big Bus untuk trayek pariwisata. Inilah foto PO Rukun Jaya berbodi Trijaya Union dengan chassis Mitsubishi BM. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari wermania.net, Puspa Indah. Begitu nama bis yang merupakan PO, perusahaan otobus, asli Malang. Nama yang sudah tidak asing oleh mahasiswa di sekitar wilayah Jombang, Kediri, Lamongan, hingga Tuban yang kini hanya tinggal kenangan karena sudah diakuisisi. Bis dengan ukuran medium ini melayani 3 trayek, yaitu Malang-Ngoro Kediri, Malang-Ngoro Jombang, dan Malang-Ngoro Jombang Babat Tuban. Selama lebih dari 30 tahun bis itu seperti menjadi pemenang tunggal di kawasan yang dikenal dengan jalur kelokan itu. Selama menjadi raja jalanan di pegunungan, Puspa Indah bukannya tanpa pesaing. Pada tahun 80-an hingga 90-an bis ini mendapatkan kompetitor dari trayek Malang Kediri ataupun Malang Jombang dari PO Hasti, sebuah perusahaan yang berasal dari Kediri yang kandangnya berada di seberang RS Baptis. Tetapi Puspa Indah tetap jaya melawan 2 kompetitornya. Bis yang berkandang di sebelah kampus Universitas Negeri Malang ini bertahan di tengah gempuran karena memang penumpang menyukai gaya supirnya yang dikenal mahir melawan kelokan di wilayah Malang. Untuk menambah kekuatan, PO itu kemudian sempat diakuisisi oleh HM Anton dan memindahkan garasinya ke Dadaprejo, Batu. Dikutip dari Busdiges, saat masih berkompetisi dengan Hasti pada periode 90-an, trek Malang Kandangan Ngoro adalah trek yang seru. Saling intip antara kedua bis selalu terjadi. Salah satu spot tersebut adalah di pertigaan Pasar Kandangan. Biasanya, begitu bis pesaing dari jauh mulai terlihat menyusul, bis yang semula ngetem di sana langsing ngacir melawan. Terkadang juga ada saling salip untuk beradu kecepatan dan keahlian. Spot ngetem lainnya adalah di pertigaan Kuwak di kota Kediri. Sudah jadi rahasia umum jika slot atau jarak keberangkatan antar bis di trayek ini cukup panjang karena armada yang tidak terlalu banyak. Alhasil, kebiasaan ngetem dan menggandol, saling menunggu kedatangan bis pesaing seolah menjadi hal jamak. Ketika ponsel mulai marak digunakan, peranti ini dipakai awak bis untuk saling mengintip pesaing. Cerita seru lain adalah rute Kandangan. Trek beraspal di wilayah Kabupaten Kediri ini sebenarnya merupakan shortcut atau jalan pintasan rute dari dan Kediri dan Malang. Tapi, karena aturan kepolisian, bis tidak boleh masuk rute ini dan harus memutar ke wilayah Ngoro di Kabupaten Jombang sebelum masuk ke Terminal Pare. Biasanya, bis yang jam keberangkatannya malam hari memilih rute ini, meski razia petugas kadang juga dilakukan. Tidak selamanya hidup selalu di atas, karena semuanya berputar bagaikan roda. Hal ini juga dialami oleh Puspa Indah, karena mereka digoyang oleh PO Bagong yang dikenal sebagai Raja Malang Blitar yang bermarkas di Kepanjen. Bagong yang punya armada lebih baru dengan kabin yang besar dengan AC tarif ekonomi membuat pelanggan setia dari Puspa Indah ingin mencoba dan akhirnya keterusan. Manajemen Puspa Indah awalnya menyadari fenomena ini. Mereka pun melakukan demo kepada Dinas Perhubungan. Dari demo itu diambil keputusan jika Bagong hanya boleh mengambil penumpang di terminal. Namun, keadaan itu tidak berpengaruh banyak karena memang kebanyakan penumpang adalah dari terminal ke terminal. Supir pun mogok dan melakukan bentrokan. Makin sedikitnya penumpang membuat manajemen bertindak, seakan sudah tidak berdaya melawan.
Mereka akhirnya menjual seluruh armada bisnya kepada Bagong karena pendapatan sudah tidak cukup untuk melakukan pembiayaan. Dilansir dari Facebook Ranger Giga, NV Adam Malang merupakan salah satu PO bis legendaris asal kota Malang. Trayeknya yang lebih dikenal luas adalah trayek Malang-Semarang dengan klasifikasi bis malam. NV Adam Malang adalah perusahaan otobis yang lain dengan NV Adam yang ada di Semarang. Kemudian dilansir dari Facebook Bus Indonesia, PO Adam merupakan salah satu perusahaan otobus yang membawa kenangan tersendiri, khususnya bagi mereka yang akrab dengan jalur transportasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa lalu. PO ini memulai operasinya dengan armada legendaris Chevrolet Loadmaster 1948 berkaroseri kayu, melayani trayek Semarang-Solo dan Semarang-Yogyakarta. Trayek ini menjadi bagian dari sejarah awal transportasi umum di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 1973, armada ini berhenti beroperasi, menandai akhir dari era kendaraan berbasis karoseri kayu. Untuk layanan bis malamnya, PO Adam menggunakan armada Mercedes-Benz OF 1113 dengan karoseri Morodadi. Bis ini terkenal melayani rute yang belum diketahui secara pasti hingga akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 1985. Kendaraan ini kemudian dialihkan untuk melayani trayek baru, yaitu Surabaya-Malang-Blitar PP, yang berlangsung sekitar tahun 1986 hingga 1989. Pada masa ini, armada Mercedes-Benz menjadi simbol kenyamanan dan kekuatan yang mendukung operasional PO Adam. Selain trayek Surabaya-Malang-Blitar, PO Adam juga dikenal pernah melayani rute Surabaya-Semarang PP, yang menjadi salah satu jalur andalannya. Operasional di rute ini semakin mengukuhkan keberadaan PO Adam sebagai salah satu pemain penting dalam transportasi darat antar kota, khususnya di Jawa. Namun, seperti banyak perusahaan otobis lainnya, PO Adam tidak mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman. Meskipun demikian, memori tentang armada seperti Chevrolet Loadmaster dan Mercedes-Benz OF 1113 tetap menjadi cerita indah bagi para penggemarnya dan saksi hidup perkembangan transportasi darat di Indonesia. Dilansir dari Facebook Keliling Kediri, untuk Anda yang pernah muda di 80-90-an, masih ingat tidak kalau Kediri punya beberapa PO bis yang terkenal di zamannya? Salah satunya adalah bis Murni Jaya. PO Murni Jaya, Kediri, salah satu PO bis legend di kota Kediri, mempunyai trayek Tulungagung, Kediri, Surabaya, baik via Pare maupun via Kertosono. Lebih sering via Pare. Dulu garasi PO bis Murni Jaya ini ada di Jalan Brigjen Katamso, Timur Alun-Alun Kediri. Di garasi bis ini pernah ditemukan prasasti Bameswara pada tahun 1983 yang sekarang disimpan di Museum Airlangga Kota Kediri. Dilansir dari Facebook Hari Lasmi, inilah foto bus harapan utama jadul era tahun 80-an karoseri Morodadi Prima trayek Ponorogo Madiun Surabaya. Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, Bis Malam Maju Jaya ialah perusahaan bis yang satu ini memiliki beberapa kompetitor dengan nama yang hampir sama pada saat itu. Bis berplat nomor Surabaya ini terlihat melin sebagai bis malam jurusan Surabaya-Jogja di tahun 70-an dengan armada Mercedes-Benz. Namun dengan model kaca belah yang berbeda dengan mainstream yang beredar pada saat itu, berkaca ala truk Mercedes-Benz LP911. Ada dua nama PO yang menggunakan kata maju pada saat itu, yaitu Maju Makmur dan Maju Mapan, yang menjadi armada favorit juga di jalur Jogja-Surabaya.
Kemudian dilansir dari Facebook Surabaya Historical, bis Maju Jaya trayek Surabaya, Jogja PP dengan plat nomor L7797A, sedang terparkir di tepi jalan tanpa awak. Bis ini menggunakan unit keluaran Mercedes-Benz Type OF 1113 yang populer pada era 1970 hingga 1980-an. Foto bis Maju Jaya tersebut diabadikan pada tahun 70-an. Lokasi pengambilan foto diduga berada di Jogja. Jika melihat papan tujuan yang terpasang di kaca depan, kemungkinan bus akan menuju Surabaya. Dan sesampai di Surabaya, bus Maju Jaya akan berhenti di Terminal Joyoboyo, Wonokromo, karena saat itu Terminal Purabaya belum berdiri. Dilansir dari Facebook Ruli Novianto, bis Margo Utomo Madiun, Jawa Timur, nama bis ini memang jarang terdengar. Selain trayeknya hanya pendek, waktu itu juga bersaing ketat dengan bis Hasti. Pada era tahun 1975 sampai tahun 1985, bis ini melayani jalur Surabaya-Madiun, memakai armada Mercedes-Benz OF 1113 front engine dengan karoseri Morodadi Prima. Dilansir dari berbagai sumber, perusahaan otobus Jaya Raya masih saudara kembarnya Hasti, karena pemiliknya sama, warna bisnya juga sama, yaitu coklat nuansa merah jingga dengan gambar matahari sunset. Garasinya dulu di samping Terminal Bungurasih, Surabaya. Pernah merajai di jalur Surabaya Solo Jogja sekitar tahun 86 sampai 90-an. Kedua bis tersebut terkenal cepat. Bedanya PO Jaya Raya dikonsentrasikan untuk menggarap rute Surabaya Solo Jogja. Seperti nasib Hasti, PO Jaya Raya kandas menjelang penghujung 1990-an. PO Jaya Raya gulung tikar lebih dulu daripada Hasti. Bukan semata kalah bersaing dengan PO lain yang punya armada banyak, ambruknya Jaya Raya lebih karena pengelolaan. Ditambah banyaknya armada bus Jaya Raya yang remuk karena banyak kecelakaan di trayek yang dijalaninya. Dilansir dari mojok.co, PO Flores bermula dari sebuah toko kain bernama Flores di Mojokerto. Pemilik toko tersebut yang bernama Fendi, dan pada 1971 mendirikan usaha transportasi dengan nama yang sama. PO Flores hadir dengan trayek pertama Surabaya-Solo PP. Awalnya PO Flores menggunakan armada Hino dan Mercedes-Benz LP911. Flores berkembang pesat dan mendapat predikat sebagai bus yang berlari kencang di jalanan. Selain mendirikan PO Flores, Fendi juga mendirikan PO Surya Agung dengan rute antar kota dalam provinsi AKDP dari Surabaya, Malang, Ponorogo. PO Surya Agung juga terkenal dengan fasilitasnya yang nyaman. Kejayaan PO Flores terus berkembang, sampai akhirnya sebuah tragedi terjadi pada 1981. Predikatnya sebagai bis cepat terbukti menjadi ugal-ugalan setelah terjadi insiden di sekitar Purwosari, Solo. Saat itu, bus PO Flores sedang membawa rombongan studi tour sebuah SMP dari Jombang yang hendak menuju Solo. Namun akibat kelalaian, bis tertabrak kereta api di perlintasan kereta di Solo. Kecelakaan itu menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Perusahaan ini pun terkena sanksi dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) Pusat. Salah satu sanksinya yakni larangan melayani trayek menuju Jawa Tengah. Kondisi itu membuat perusahaan milik Fendi mengalami masa-masa sulit selama beberapa tahun. Situasi itu membuatnya meluncurkan PO baru yakni Eka Mira. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini.
Dilansir dari Facebook Mojokerto Jadul, selain PO Flores, Bapak Fendi Haryanto juga mendirikan PO Surya Agung dengan trayek AKDP Surabaya, Madiun, Ponorogo. PPPO Surya Agung didirikan hampir bersamaan dengan PO Flores, yaitu era 70-an. Pada era tersebut PO Surya Agung dikenal dengan image bus mewah karena menggunakan karoseri terbaik serta sudah menggunakan AC. Pada tahun 1992 PO Surya Agung diganti dengan nama PO Ita yang diambil dari nama anak pemilik PO Mira. Akan tetapi, pada tahun yang sama, PO Ita menjual seluruh unit bus beserta trayek dan teknisi ke PO Akas II. Hal ini dilakukan karena kurangnya kontribusi pada trayek tersebut terhadap perusahaan. Dilansir dari Instagram Bismania Community, perusahaan otobus, PO Indrapura adalah perusahaan transportasi yang berbasis di Sukowinangun, Magetan, Jawa Timur. Pada era 1990-an, PO Indrapura dikenal sebagai operator tunggal yang melayani rute Magetan-Surabaya pulang pergi, dengan menyediakan layanan kelas ekonomi dan patas. Kemudian dilansir dari wikipedia.org, PO Indrapura juga berperan dalam layanan bis kota di Surabaya. Salah satu unit bis kota milik PO Indrapura dengan trayek D, rute Purabaya-Bratang, pernah terparkir di Terminal Purabaya pada tanggal 19 April tahun 2021. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah unit bis kota reguler di Surabaya mengalami penurunan. Pada September tahun 2022, populasi bis kota reguler menyusut hingga kurang dari 50 unit, tersebar pada 4 jalur trayek saja, termasuk trayek D yang dioperasikan oleh PO Indrapura. Meskipun menghadapi tantangan dalam industri transportasi, PO Indrapura tetap menjadi bagian penting dari sejarah transportasi di Jawa Timur, khususnya dalam melayani masyarakat di rute Magetan, Surabaya dan sebagai operator bus kota di Surabaya. Kumpulan beberapa foto bus ini. Inilah video nostalgia bis Indrapura dan bis Hashim Ashari tahun 2005. Dilansir dari radar tulungagung.jawapos.com, PO Pangeran bergarasi di wilayah Ploso Kandang, Tulungagung. Bis ini cukup jaya di era 90-an. Bahkan dikenal cukup banter di jalur panas Surabaya-Trenggalek, baik via Kertosono ataupun via Pare. Mayoritas bis merupakan kelas ekonomi. Bis ini memiliki livery dominan putih layaknya Harapan Jaya. Kemudian terdapat variasi strip orange dan kuning. Kebanyakan trayek bis ini merupakan akuisisi dari PO Tirto Mulyo. Untuk trayek Malang, merupakan akuisisi dari PO Mandala.
Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, bis ini merupakan Lestari Group, livery yang digunakan juga sama. Ada beberapa bis yang memiliki julukan unik, salah satunya Widowati. Julukan ini lantaran bis itu melintasi Hotel Widowati di Trenggalek, sesuai trayeknya Surabaya-Trenggalek via Kertosono. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, bis ini juga masuk Lestari Group. Bisa dibayangkan betapa jayanya Lestari kala itu. Seluruh armadanya mendominasi jalur panas Surabaya-Trenggalek via Kertosono. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, perusahaan bis ini asli dari Tulungagung. Garasinya berada di Desa Balerejo, Kecamatan Kauman. Kini sudah dijual ke perusahaan lain. Trayek bis ini Surabaya-Trenggalek via Kertosono. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, tak jauh dari pusat kota, terdapat perusahaan otobus, yakni PO Marem Jaya, melayani trayek Surabaya-Trenggalek. Bis ini kabarnya juga sempat bertrayek ke Madiun dan Blitar. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, garasi bis ini berada di pelosok kandang, yakni melayani trayek Surabaya-Trenggalek via Kertosono. Namun ada juga armada yang trayeknya Trenggalek-Jombang-Tuban. Dilansir dari Facebook Hari Lasmi, bis kenangan asli Tulungagung PO Jaya Mulia, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Krian, Surabaya. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, PO Jaya Baru merupakan adik PO Jaya Mulia, melayani trayek Surabaya-Trenggalek via Kertosono. Salah satu yang menarik, livery bis ini bergambar unta. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, lagi-lagi bis ini merupakan Lestari Group. Ini semakin membuktikan kejayaan Lestari pada masa itu. Trayek bis ini yakni Surabaya-Trenggalek via Kertosono. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, ada juga PO Srijaya yang kabarnya juga tergabung dalam Lestari Group. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, tak begitu banyak informasi dari PO ini. Namun kabarnya juga meramaikan jalur panas Surabaya-Trenggalek via Kertosono. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, PO Setia Jaya dikabarkan memiliki garasi di wilayah Kecamatan Munut. Pada masanya, bis ini melayani trayek Surabaya-Trenggalek via Kertosono. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Bis Pertiwi adalah salah satu perusahaan otobus, PO, yang beroperasi di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur, dengan pusat operasional di Malang. PO Pertiwi dikenal sebagai penyedia layanan angkutan penumpang antar kota dan antar provinsi, AKAP, yang melayani rute-rute utama di Jawa Timur, seperti Malang, Surabaya. Dilansir dari kanal YouTube Jody Y,
PO Pertiwi merupakan perusahaan otobus asal Lawang, Malang. PO Pertiwi melayani trayek Surabaya, Sidoarjo, Porong, Kejapanan, Apolo, Pandaan, Sukorejo, Purwosari, Lawang, Singosari, Karanglo, Malang, Bululawang, Krebet, Turen, Talok, Pamotan, Dampit PP. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari Facebook Vito Okta, salah satu perusahaan otobus legendaris dari wilayah Jawa Timur yang kini tinggal kenangan adalah PO Surya Indah. Garasi perusahaan otobus ini di sebelah barat Jembatan Lembu Peteng Tulungagung atau selatan jalan jika arah Trenggalek. Bis Surya Indah melayani trayek ekonomi non-Aceh. Kemudian dilansir dari radar tulungagung.jawapos.com. Ciri khas livery bus ini yakni dominan kuning dan oranye. Ada juga yang berlivery biru tua dan kuning. Dulu garasi bus ini berada di kawasan Lembu Peteng. Kini garasi tersebut sudah dipakai perusahaan lain. Bus ini melayani trayek Surabaya Trenggalek via Kertosono ataupun Pare. Perusahaan otobus Seruni adalah salah satu perusahaan otobus yang pernah beroperasi di Jawa Timur. PO Bus Seruni kini tinggal kenangan. Dilansir dari Facebook Bagus Wisnu Pradana, perusahaan otobus yang satu ini Seruni melayani trayek Trenggalek Surabaya, di mana waktu arus balik lebaran armadanya selalu dinanti di terminal, dan dibuat rebutan penumpang saat arus balik. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari Facebook Hari Lasmi, bis Tirta Jaya PO Pangeran kini tinggal kenangan. Kemudian dilansir dari radar tulungagung.jawapos.com, kabarnya bis ini bagian dari Harapan Jaya Group, memiliki trayek Surabaya Trenggalek dominan via Pare. Dilansir dari autofun.co.id, PO Mandala sendiri sudah dikenal oleh penggemar bis sejak tahun 90-an. Sejak lama memang melayani penumpang dari kota-kota di wilayah selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah seperti Bandung, Tasikmalaya, Banjar Patroman lalu Purwokerto menuju ke kota di Jawa Timur, seperti Jombang, Ngawi hingga Surabaya. Di akhir-akhir masa baktinya, bis ini melayani rute Bandung-Surabaya via Tasikmalaya, atau jalur selatan Jawa. Rute tersebut belum dilayani tol Trans Jawa seperti jalur utara. Di awal bulan Oktober tahun 2022 ini, PO Mandala yang menutup trayeknya. Penutupan operasional bus legendaris ini diumumkan melalui akun Facebook resminya. Dalam pengumumannya, PO Mandala yang merupakan bagian dari PT Indotransport Abdimas PO Handoyo dinyatakan tutup per tanggal 5 Oktober ini. Dengan berat hati kami sampaikan ini dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan rekan-rekan semua yang telah setia menjadi pelanggan kami. Atas nama kru yang bertugas dan tim di lapangan dari Surabaya sampai Bandung, kami meminta maaf apabila ada pelayanan kami yang kurang memuaskan atau pernah mengecewakan. Kami pamit dari jalur selatan. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas dukungan dan kecintaan pada Bus Mandala, tulis pengumuman tersebut. Dalam pernyataannya, pihak PO Mandala melalui Daniel Handoyo selaku pemilik PT Indotransport Abdimas menyebutkan jika bus akap tersebut sudah sejak awal pandemi ingin dinonaktifkan.
Alasannya, selain pandemi, juga dikarenakan bus-bus PO Mandala banyak yang belum berizin. Selain itu, ada juga beberapa alasan lainnya yang menjadi persoalan internal di sana. Dengan berakhirnya operasional akap dari PO Mandala pada tanggal 5 Oktober, tetapi perjalanan terakhir dari Surabaya dilakukan pada tanggal 3 Oktober, lalu kembali ke Surabaya pada tanggal 4 Oktober. Secara persaingan, trayek Bandung-Surabaya diisi oleh PO Sugeng Rahayu, PO Eka dan PO Budiman, rata-rata lewat jalur utara. Namun rute via Tasikmalaya terbilang minim pesaing. Sayangnya, okupansi penumpang pun terbilang turun saat pandemi lalu. Sehingga hal itu jadi salah satu alasan ditutupnya PO Mandala. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, salah satu pemain bas malam yang sempat mewarnai di jalur Malang, Surabaya, Solo, Jogja, Magelang sejak awal tahun 70-an, bersaing dengan Malang Indah, Jawa Indah, Adi Jaya, Jaya Guna, Adam, Agung Express, LTH, OBL Express, dan Kembang Express. Terakhir terlihat melintas bermesin Mercedes-Benz OF 1113 berbaju Morodadi di pertengahan tahun 80-an dan akhirnya menghilang dari jalan raya. Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, dekade tahun 70 sampai 80-an adalah masa keemasan bisnis bis malam di rute Magelang, Jogja, Solo, Madiun, Surabaya, Malang. Jam pemberangkatan di sore hari tergambar jelas keramaiannya dari beberapa PO yang melayani saat itu. Foto ini adalah arsip Agung Express yang dikenal sebagai salah satu armada bis malam dengan pelayanan yang mewah meskipun armadanya masih menggunakan bis non-AC. Saat itu bodi seperti di atas adalah model yang tengah merajai jalan raya dan kebanyakan adalah buatan Morodadi, Malindo, dan Rahayu Santosa serta masih terlihat bodi Neglasari dengan chassis Mercedes-Benz hampir seluruhnya. Kemudian dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, berikut adalah foto kenangan salah satu armada bis dari Kota Malang, Agung Express. Pada zamannya PO ini menjadi salah satu bis cukup disegani di jalur selatan antara Malang, Surabaya, Madiun, Solo. Sayang sekali saat ini Agung Express sudah tidak beroperasi melayani pelanggannya. Semoga foto ini dapat mewakili sebagai pelipur kerinduan dan membangkitkan memori indah bagi pelanggannya. PO Dahlia Indah adalah perusahaan otobus PO asal Tulungagung, Jawa Timur, yang mulai beroperasi pada era 1980-an. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu PO yang memiliki reputasi tinggi dalam layanan transportasi darat, terutama di jalur Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada masa kejayaannya, Dahlia Indah menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian karena kecepatannya, ketepatan waktu, serta armada yang cukup nyaman pada zamannya. Rute utama PO Dahlia Indah meliputi Blitar, Tulungagung, Kediri, Madiun, Solo, Yogyakarta, Purwokerto. Jalur ini merupakan rute strategis yang menghubungkan berbagai kota besar di Pulau Jawa.
Kecepatan dalam perjalanan membuat bis ini sering disebut sebagai bis balap, karena mampu mengantarkan penumpang dengan waktu tempuh yang relatif singkat dibandingkan operator lain. Selain itu, Dahlia Indah juga dikenal sebagai pelopor dalam penggunaan bis kelas patas, lebih cepat dan sedikit pemberhentian dibandingkan bis ekonomi biasa. Ini membuatnya semakin populer di kalangan penumpang yang mengutamakan efisiensi waktu dalam perjalanan. Memasuki tahun 2000-an, industri transportasi bus semakin kompetitif dengan munculnya berbagai PO baru yang menawarkan layanan lebih modern. Persaingan ini menjadi tantangan berat bagi PO Dahlia Indah, terutama karena banyak pesaing yang menawarkan bis ber-AC, layanan eksekutif, serta sistem pemesanan tiket yang lebih modern. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan PO Dahlia Indah antara lain, tarif yang tidak konsisten. Beberapa penumpang mengeluhkan perubahan harga tiket yang tidak menentu, sehingga mengurangi kepercayaan pelanggan. Kondisi armada yang kurang terawat. Seiring waktu, banyak bis Dahlia Indah yang mengalami penurunan kualitas tanpa adanya peremajaan yang memadai. Kebiasaan ngetem. Salah satu keluhan utama penumpang adalah kebiasaan ngetem, menunggu penumpang dalam waktu lama di beberapa titik, yang mengurangi kecepatan dan efisiensi perjalanan. Munculnya layanan transportasi alternatif. Dengan berkembangnya layanan transportasi online seperti Travel Shuttle dan Ride Sharing, Grab, Gojek, semakin banyak penumpang yang memilih alternatif perjalanan yang lebih fleksibel. Dilansir dari Facebook Hari Lasmi, PO Dahlia Indah bis asal dari Tulungagung, Jawa Timur pernah jaya pada masanya, kini tinggal kenangan. Trayek Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Sragen, Solo, Klaten, Jogja, Purworejo, Kebumen, Gombong, Buntu, Purwokerto, dan trayek Blitar Jakarta sekarang tinggal kenangan. Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, PO Baruna. Berikut foto bis kenangan yang menggunakan karoseri dari Malindo bermesin Hino, PO Baruna dari kota Kediri, Jawa Timur, sekitar akhir tahun 80-an sampai akhir 90-an. Model Malindo cukup laris digunakan oleh banyak operator bis pada saat itu sampai pada akhirnya perusahaan karoseri tersebut berhenti beroperasi seiring krisis moneter yang menghantam negeri ini di tahun 1998. Seperti yang terlihat di foto adalah armada bis malam cepat Baruna yang melayani trayek Kediri, Surabaya, Denpasar PP. Selanjutnya dilansir dari Radar Tulungagung, keganasan jalur Trenggalek, Surabaya begitu banyak menumbangkan perusahaan otobus, PO, di Jawa Timur dan tinggal sejarah bus. Salah satu PO yang tinggal sejarah adalah PO Baruna yang menjadi salah satu bus legendaris di jalur ini. Bis yang identik dengan cat abu-abu terang dengan garis biru merah dan berbintang 4 ini pernah berjaya di dekade 1980-an hingga 2000. Kemudian dikutip dari kanal YouTube Transportasi Bis Indonesia 87, dulu pada masa jayanya, PO asal Kediri ini memiliki banyak trayek, seperti akap jurusan Surabaya, Madiun, Bandung dan Surabaya, Madiun, Jakarta via jalur arteri, serta AKDP jurusan Surabaya, Trenggalek via Kertosono maupun via Pare. Selain itu juga ada jurusan Surabaya, Madiun, Ponorogo. Pada zaman kejayaannya dulu, PO Baruna dikenal sebagai bis balap karena kecepatannya dan memiliki fasilitas yang memanjakan penumpang. Sayangnya memasuki abad ke-21, eksistensi PO Baruna semakin tenggelam, walaupun hingga 2010 masih bersaing ketat dengan Sri Lestari Group asal Tulungagung. Informasinya sekarang PO Baruna sudah berhenti sepenuhnya dari pertarungan trayek akap, AKDP dan beralih fokus pada pariwisata. Dilansir dari radarsurabaya.jawapos.com, kehadiran moda transportasi bis untuk rute Surabaya-Malang tahun 1960-an. Ketika itu,
Konon sebuah perusahaan otobus PO Sidik dan Sons menjadi pelopor bus rute Surabaya-Malang, PP, yang mengangkut penumpang. Nama pendiri bis adalah HM Sidik yang dahulu merupakan buruh di bengkel mobil milik Belanda. Arek asli Blauran Kidul itu ternyata sudah belasan tahun berkecimpung di dunia otomotif ketika zaman Belanda. Pegiat sejarah, Nur Setiawan mengatakan, HM Sidik merupakan pendiri dari PO Sidik dan Sons, yang akhirnya berganti nama menjadi Bus Khas, berbekal pengalaman memegang bengkel Bowman milik orang Eropa. Sidik membuka bengkel bernama Va Sidik dan Sons di tahun 1950. Tak hanya itu, berdagang onderdil juga dilakoni di kawasan Embong, Malang. Ketekunannya membawa hasil. Keluarga Sidik pun mengembangkan sayapnya dengan mendirikan PO, perusahaan otobus, Red, yang diberi nama Sidik dan Sons. Kata Nur, tak hanya itu, Sidik juga menjadi perintis organisasi pengusaha angkutan darat, Organda, yang terbentuk tahun 1962 di Selekta, Malang. Nur menjelaskan, dalam surat keputusan Menteri Perhubungan Darat Pos Telekomunikasi dan Pariwisata per tanggal 17 Juni tahun 1963 telah mengukuhkan Organda sebagai organisasi tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya. Termasuk saat Presiden Soekarno mewacanakan untuk menghentikan tram listrik, kemudian angkutan darat dikuasai oleh bis dan angkot, tuturnya. Sepeninggal HM Sidik, PO tersebut mengalami pasang surut. Sampai akhirnya anak ketiga Sidik, Hazam Sidik mewarisi dan meneruskan bakat ayahanda dengan PO khas. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari Radar Tulungagung, Kota Kediri dahulu memiliki salah satu perusahaan otobus, PO, yang dikenal Raja Jalanan atau bis balap pada masanya. Khususnya di trayek Trenggalek Surabaya yang dikenal ganas dan sudah memakan banyak PO jadi almarhum. PO yang dimaksud adalah Hasti yang identik dengan cat putih dengan strip hijau. Dilansir kanal YouTube Transportasi Bis Indonesia 87, PO Hasti berdiri pada 1970 dan bermarkas di Jalan di Panjaitan, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Kota Kediri. Pendiri PO Hasti konon adalah salah satu petinggi di perusahaan rokok Gudang Garam. Saat masa jayanya dulu, PO Hasti memiliki trayek Trenggalek Tulungagung Kediri, Pare, Surabaya untuk AKDP. Sedangkan untuk divisi akap memiliki trayek Kediri Jogja dan Surabaya Jogja. PO Hasti pada zaman dulu bisa dikatakan menjadi raja jalanan sebelum era persaingan Sugeng Rahayu dan Mira. Namun saat itu PO Hasti juga harus menghadapi kompetisi ketat dengan PO Jaya Raya. Lambat laun, eksistensi PO Hasti pun tergerus perkembangan zaman. Awalnya, PO Hasti mundur dari pertarungan akap dan AKDP, dan ujungnya fokus pada bus pariwisata. Hingga saat ini, tidak terlihat lagi bis legendaris asal Kota Kediri ini. Dilansir dari mobilkomersial.com, di Indonesia bis sudah menjadi moda transportasi masyarakat sejak dulu. Berbagai wilayah pun memiliki operator bis yang setia melayani pelanggannya. Namun tak semua perusahaan otobus PO dapat bertahan hingga kini. Banyak PO yang dulu memiliki masa jaya, namun kini harus tumbang. Salah satu PO asal Jawa Timur, Cipto merupakan bis yang berjaya pada masanya. Dulu, PO yang busnya berciri warna putih atau abu-abu dengan striping biru ini berseliweran di jalan. Saat itu era 80 hingga 90-an.
Cipto memiliki banyak pelanggan setia karena armadanya terkenal sangat nyaman. Kenyamanan bis ini bukan dinilai dari bentuknya, namun air kondisioner yang adem dan bangku empuk yang menjadi tolak ukurnya. Di kala itu, Cipto menjadi salah satu PO besar di Jawa Timur dan bersaing dengan Akas. Dilansir dari berbagai sumber, PO asli Pasuruan ini melayani kelas ekonomi dengan trayek Malang, Jember, Surabaya, Jember, dan Surabaya, Bondowoso. Menurut sareinbis.blogspot.com, masa keemasan juga diraih di era 70 hingga 80-an. Saat itu Cipto berjaya di jalur bus Malam Jakarta, Surabaya, Malang. Bersaing dengan PO Kembang Express, PO Raseko, dan PO Mawar. Dan merupakan bis Jawa Timur pertama yang mengekspansi rute hingga ke Jakarta. Namun, masa kejayaan bus kebanggaan warga Pasuruan ini harus pupus. Sejak sepeninggalan pemiliknya, Bapak H.J.K. Sucipto di medio 2000-an, PO bis ini mulai memudar. Bisnis diturunkan ke generasi berikutnya, namun tidak bisa menjaga kejayaan yang sudah lama terbentuk. Sempat mendapat angin segar dengan peremajaan armada baru pada tahun 2014. Cipto membeli armada X Pahala Kencana bermesin Mercedes-Benz. Namun di tahun 2015, Cipto harus gulung tikar. Trayek milik PO Cipto banyak diakuisisi PO Kemenangan, beserta sisa beberapa armadanya. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, sebelum memasuki era milenium baru atau sekitaran 2000, angkutan umum bis masuk era kejayaan. Di masa itu, banyak perusahaan otobus PO mengaspal di wilayah Kabupaten Tulungagung. Tak ayal, di sekitaran era 90-an, PO Sri Lestari pun sempat menjadi rival berat dari PO Harapan Jaya. Di masa keemasan, PO Sri Lestari memiliki armada bus yang tak kalah dengan PO Harapan Jaya. Kala itu perusahaan ini punya armada hingga puluhan. Armada-armada itu mengaspal di trayek antar kota dalam provinsi akap mulai jalur Trenggalek, Tulungagung, Surabaya. Armada bis Sri Lestari terus mengaspal, bahkan semasa krisis global pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Yang mana mayoritas pengusaha PO bis sempat gonjang-ganjing karena harga spare part mahal, PO Sri Lestari tetap eksis kala itu. Namun kondisi usai memasuki milenium baru, PO Sri Lestari diterpa badai. Adanya dugaan praktik manipulasi antara kru dan controller. Modusnya, kondektur diduga menyuap controller dengan belasan ribu rupiah, sehingga mereka dapat memanipulasi jumlah penumpang yang diangkut, dikutip Radar Tulungagung dari YouTube HR Project. Praktik itu merugikan perusahaan. Owner PO Sri Lestari Ongko Wijoyo kemudian menjual sebagian armada bus ke PO lain. Sekitar 2007, terjadi kemelut dalam internal PO Sri Lestari. Salah satunya terkait jaminan sosial dan ketenagakerjaan, jam sostek, hingga ketimpangan jumlah armada bis yang minim dengan jumlah kru yang banyak. Pada tanggal 13 Desember tahun 2007, ratusan awak, sopir, kondektur, kernet, melakukan demo di depan kantor DPRD Tulungagung. Memasuki 2008, PO Sri Lestari berhenti operasional. Meskipun begitu, owner PO Sri Lestari masih mempertahankan bidang usaha lain, yaitu vulkanisir ban. Dilansir dari otomotif.okezone.com, sejarah PO Bogor Indah menarik untuk diulas karena perusahaan otobus ini cukup terkenal pada masanya. Sebelum tenggelam, PO Bis yang berdiri sekitar tahun 1980-an ini punya tempat di hati pecintanya di Bogor karena menggunakan bis yang cukup populer pada masanya. Meski nama yang digunakan adalah Bogor Indah, namun PO ini sebenarnya didirikan di Madiun, Jawa Timur oleh pasangan suami istri Agus Maryadi dan Desvianti Daulani. Dikutip dari laman YouTube HR Project,
PO Bogor Indah berkantor di Jalan Tawang Krida nomor 7, Tawangrejo, Madiun, Jawa Timur. Mereka memiliki pool perwakilan di daerah Tajur, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Disebutkan, PO Bogor Indah merupakan penerus dari Bogor Jaya atau biasa dikenal dengan Si Biru, karena bodi bisnya berkelir biru. Itu terjadi antara tahun 1980-an. Baru kemudian bis ini mulai terkenal dengan dominasi warna putih serta tulisan Bogor Indah dengan kelir hitam hijau. Desain bis PO ini pun terkenal sederhana, namun disinilah keunikan bis ini. Pada masanya, PO Bogor Jaya merupakan bis dengan layanan premium yang sudah dilengkapi dengan AC. PO ini juga kerap mempercayakan bodi bis pada karoseri Laksana dan juga restu Ibu Pusaka asal Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Setelah beralih ke PO Bogor Indah, perusahaan ini dikenal dengan ketepatan waktunya dan jarak tempuh yang cukup cepat. Hal ini membuat banyak penumpang memilih untuk menumpangi bus ini ketimbang yang lainnya. PO Bogor Indah sangat diperhitungkan dalam pelayanan dan kenyamanan yang melayani trayek Jakarta Madiun sampai Ponorogo. Namun, mereka tak berhenti sampai situ dan terus mengembangkan usahanya. Tak puas dengan pencapaian yang didapat, PO Bogor Indah melebarkan sayap dengan membuka rute dari Jakarta ke Semarang Solo Madiun Ponorogo PP, Tangerang Pasar Kemis Jakarta Semarang Solo Madiun PP, dan Ciputat Jakarta Semarang Solo Madiun Ponorogo PPPO ini tenggelam pada tahun 2014. Hal ini bisa diketahui sejak bis mereka tidak lagi berada di jalur yang seharusnya. Bahkan, peredarannya tak pernah terlihat lagi hingga saat ini, hingga akhirnya berhenti beroperasi.